pagi semuanya. Hari ini saya akan sharing mengenai satu topik bernama Generation Z. Kita tahu bahwa ada 3 generasi sekarang yang hidup di dunia. Yang pertama adalah Gen X atau Generation X. Dan kemungkinan itu adalah orang tua kita semua di tempat ini. Gen X itu lahir tahun 1966 sampai 1976. Nah, orang yang hidup di Generation X untuk dia bisa berhasil, dia harus punya satu kasta pendidikan yang tinggi. Misalkan apakah dia S1, S2, S3, ya, PhD, dan lain sebagainya. Nah, jadi pendidikan itu sangat penting bagi Anda yang ingin sukses di eranya Gen X. Kemudian mungkin Anda semua di tempat ini, anak dari orang tua kalian adalah termasuk golongan yang kedua, yaitu Gen Y atau Generation Y. Dan kalau Anda termasuk Gen Y, Anda mungkin lahir tahun 77 sampai 94. Nah, orang yang sukses di Generation Y berbeda dengan di Gen X. Bedanya adalah Anda harus punya spesialisasi. Jadi dokter umum tidak lagi selaku dokter spesialis mata, dokter spesialis gigi, ya, dokter spesialis kulit. Ya, apakah Anda seorang arsitek? Arsitek juga harus ada spesialisnya. Saya arsitek spesialis untuk misalkan ruang event pertemuan. Saya spesialis arsitek untuk residensial. Saya spesialis untuk misalkan perkantoran. Nah, kemudian ada lagi satu generasi yang terakhir yang disebut dengan Generation Z, ya, yang lahir tahun 95 sampai 2012. Walaupun orang yang termasuk generasi terakhir, mungkin adik kalian, ya, Gen Z, masih kelihatan masih lama, tetapi kita tidak bisa menutup telinga kita bahwa 10, 15, 20 tahun dari sekarang, mereka lah pemimpin bangsa ini. Mereka adalah pemimpin dunia. Nah, apa saja tantangan yang akan dihadapi oleh Generation Z? Tentu berbeda dengan apa yang dihadapi oleh generasi-generasi yang sebelumnya. Yang pertama ada 3 hal. Ya. Yang pertama adalah tidak ada lagi titik aman. Ya, tidak ada lagi titik aman. Jadi kalau Anda termasuk Generation X, ya, kalau misalkan Anda ingin berhasil, Anda harus dekat dengan pemerintah. Ya, Anda punya kapitalisasi yang besar, Anda bisa melakukan monopoli pasar. Ya, tetapi kita lihat tahun 2007, 2008, perusahaan sebesar Lehman Brothers bisa bangkrut. Ya, artinya adalah tidak ada titik aman. Kenapa? Karena dunia berubah semakin cepat. Internet, informasi semakin murah dan semakin cepat. Makanya kita lihat ada fenomena antara media cetak dengan media online. Ya, banyak media cetak sekarang sudah mulai bangkrut. Ya, media-media cetak. Kemudian lagi kita lihat toko CD. Ya, siapa yang masih ke toko CD? Ya, mungkin papanya kita masih ke toko CD, tapi kita sudah tidak lagi ke toko CD. Ya, toko CD yang sangat fenomenal pun bisa tutup. Kemudian kemarin lagi ada ribut taksi konvensional dengan taksi online. Jadi walaupun kita dekat dengan pemerintah, kita punya kapitalisasi yang besar, kita punya modal yang besar, kita market leader, tetap saja tidak aman. Kenapa? Karena kalau kita tidak berubah, tidak melakukan inovasi, pasti kita akan kolaps. Yang kedua adalah tidak ada jalan lurus. Ini tantangan kita di hadapan Generation Z. Tidak ada jalan lurus artinya adalah kalau kita sudah mengikuti pola yang benar, aturan main yang benar, strategi yang benar, taktik yang benar, belum tentu kita berhasil. Ya, apakah seseorang yang punya modal besar melihat ada satu restoran seafood yang ramai, lalu karena dia punya modal besar, saya bisa buat lebih baik dari itu. Dengan lokasi yang strategis, dengan parking lot yang lebih banyak daripada itu. Dia beli ruko, 3 ruko, kemudian dia pasang lantai marmer, dia buat pelayanan restoran seafoodnya seperti hotel bintang 5 dengan harga yang sama, pelayanan yang ramah, piringnya juga menggunakan piring yang bagus, kemudian sendok garpu dipakai sendok garpu yang merek mahal. Tapi kenyataannya, restoran seafood yang mewah dengan pelayanan seperti hotel itu tidak pernah berhasil. Nyatanya kita, orang Jakarta, kita lebih suka restoran seafood yang sedikit barbar. Ya, piringnya ditaruh agak dibanting. Kalaupun mau diberesin, dia ambil satu taplak mejanya yang dari kertas itu diambil langsung. Ya, pelayanan yang nggak ramah, lampunya gelap, lantainya berminyak. Kadang-kadang lampunya gelap itu terang dengan lampu mobil kita. Ya, restoran seafood pinggir jalan dengan harga yang mahal selangit pun kita tetap mau ke sana. Artinya adalah tidak ada jalan lurus. Bukan berarti kita punya modal yang besar kita berhasil. Ya, kadang-kadang sebuah coffee shop yang kecil, tidak bermerek, bahkan produknya tidak ada yang warna-warni, tidak ada green tea latte, tidak ada kopi dengan warna red velvet, hanya jual kopi dengan segala keterbatasannya, dengan segala keorisinalannya. Ya, dia buat tidak pakai AC, tidak pakai wifi, seperti di film Filosofi Kopi. Nyatanya malah justru berhasil.
Bahkan mereka berani tidak pasang signage. Jadi tidak ada mereknya. Orang yang datang ke sana adalah orang yang murni cari kopi, bukan cari brand, ya, bukan cari kopi cantik, foto untuk upload di pet atau di Instagram. Nah, jadi artinya adalah di Generation Z tidak ada jalan lurus. Ya, kadang-kadang kita perlu jalan yang berliku, kadang-kadang kita perlu break the rules. Dan yang ketiga adalah collaborate. Untuk kita bisa bertahan di era Generation Z, kita perlu kolaborasi. Anda lihat banyak brand-brand ternama di mall, brand fashion ternama di mall mulai kebakaran jenggot. Kenapa? Karena tadinya mereka menjadi market leader, sekarang orang beli pakaian tidak lagi di mall. Ya, sudah mulai ada pop-up market, ya, karya anak-anak muda, mereka membuat baju fashion dengan gaya mereka sendiri, tetapi karena mereka tidak punya modal yang besar, mereka kolaborasi dalam satu event organizer, mereka membuat pop-up market, bazar. Ya, dan ternyata nyatanya ramai. Ya. Nah, jadi kalau kita ingin berhasil di era Generation Z, jangan sendiri. Kolaborasi. Kalau Anda punya sebuah coffee shop, kemudian Anda jual kopi, Anda tidak perlu repot-repot membuat rotinya atau donatnya. Anda bisa kolaborasi dengan brand donat anak muda karya anak negeri lainnya. Anda bisa kolaborasi. Ya, Anda punya space kosong, Anda bisa kolaborasi untuk membuat bazar, ya, atau misalkan pop-up market, dan masih banyak lagi. Jadi itu adalah 3 hal untuk menjawab tantangan di era generasi Generation Z. Nah, kemudian apa yang saya siapkan ya untuk para anak-anak muda ini bisa mempersiapkan diri menghadapi Generation Z? Saya akan membuat sebuah wadah bernama Innovation Startup School. Ya, apa itu Innovation Startup School? Ini adalah sekolah hasil penyempurnaan dari sekolah saya yang lama bernama Bong Chandra School of Billionaires. Atau saya singkat BCSB. Ya, BCSB ini sudah saya dirikan tahun 2010. Sampai tahun 2014 saya stop. Ada 10 angkatan, ada 1.500 alumni. Ya, dan banyak alumni yang sudah berhasil. Mereka punya bisnis mereka sendiri, mulai dari bisnis food and beverage, fashion, ada yang sudah menjadi artis dan fotografer, dan masih banyak lagi. Nah, kemudian dari 2014 ketika saya stop, ternyata banyak sekali permintaan yang bertanya kepada saya kapan dibuat BCSB lagi. Kenapa saya stop? Karena saya ingin menyempurnakan. Ya, dari BCSB yang sudah baik, saya ingin sempurnakan lagi. Nah, untuk itu, bedanya apa? Innovation Startup School dengan BCSB. Ada 3 hal yang kami lakukan, metode yang kami lakukan. Yang pertama adalah conditioning. Ya, conditioning. Jadi artinya adalah ternyata seorang guru yang hebat, dengan materi pembahasan yang hebat, tidak akan membuat semata-mata murid dapat mengerti kalau kondisi tempatnya tidak memungkinkan. Conditioning sangat penting. Untuk itu kami menciptakan yang namanya co-working space. Ya, jadi suasana belajarnya kami buat konsepnya industrial, sangat cocok untuk anak muda. Kemudian kami juga siapkan yang namanya tempat untuk berkantor. Jadi mereka yang sudah punya bisnis, mereka yang sudah punya business plan, mereka bisa berkantor di sana. Bedanya apa? Co-working space dengan kantor konvensional. Ya, co-working space kami desain dengan konsep yang playful. Tidak ada sekat. Mereka bisa pakai wifi yang kencang sekali, kemudian juga ada meja pingpongnya di sana, ada dart, ya, ada tempat untuk tidur siangnya. Ya, mereka bisa punya kantor, dan kondisi ini yang akan menciptakan atmosfer untuk belajar yang sangat nyaman. Kemudian yang kedua adalah baru kita masuk ke education. Jadi kalau conditioning sudah bagus, kita baru masuk ke education. Bedanya apa? Metode education di Innovation Startup School dengan sekolah konvensional lainnya. Kami membuat metode yang namanya customized approach. Jadi pendekatan yang customized. Jadi nanti di pertemuan ke-15, para murid dari Innovation Startup School akan dibagi menjadi 6 kelompok, 6 bakat yang berbeda. Dan setiap bakat kita akan memberikan ilmu dan pengajaran yang berbeda sesuai dengan bakat mereka masing-masing. Jadi tidak ada penyamarataan. Ya. Kemudian yang ketiga adalah launch day. Jadi tugas kami di Innovation Startup School adalah bukan sekedar mengajar, tetapi apa yang mereka bisa ciptakan. Ya, jadi ketika mereka lulus 18 pertemuan, mereka harus menciptakan sesuatu. Tidak semata-mata launch day harus sebuah produk yang menghasilkan uang. Bisa jadi mereka launch satu gerakan sosial, non-profit, boleh. Mereka launch untuk satu bisnis atau produk dan jasa, boleh. Nah, tetapi kita akan menyiapkan wadahnya. Di lantai bawah, di kampus Alam Sutra, ya, di Innovation Startup School Kampus Alam Sutra, kami akan siapkan yang namanya cafe. Ya, di cafe tersebut kami akan siapkan satu space namanya maker space. Semua produk jasa
dan organisasi yang dibuat pada saat launch day boleh dipajang di sana. Ya. Kemudian Innovation Startup School itu dibagi menjadi 18 kelas atau 18 minggu yang terdiri dari 5 kapsul utama. Yang pertama adalah Mastering Influence. Di sini para murid akan belajar mengenai leadership. Kemudian yang kedua adalah Talk Like Jobs. Bagaimana kita bisa berpresentasi seperti Steve Jobs. Di sini akan membahas mengenai public speaking. Lalu kapsul yang ketiga adalah How to Deal Like Trump. Anda akan belajar mengenai negotiation skills. Kemudian kapsul yang keempat adalah 11 ways to create your own brand. Ya, bagaimana caranya menciptakan brand kita sendiri. Di sini anak akan belajar tentang marketing skills, branding. Dan yang kelima, kapsul yang kelima adalah build your own startup company. Ya, jadi di sini anak kita akan belajar mengenai entrepreneurship. Ya, bagaimana membuat sebuah perusahaan startup. Nah, kemudian apa outcome-nya? Ketika anak kita mengikuti program ini, ada 3. Yang pertama adalah menemukan bakat terpendam yang selama ini di sekolah konvensional nggak ketemu. Yang kedua adalah menanamkan mental juara, sehingga mereka tidak lagi menjadi mental yang gampang nyerah, ketemu tantangan dikit nyerah. Yang ketiga adalah menanamkan jiwa entrepreneur. Bukan berarti kita akan membuat mereka mengabaikan sekolah, tidak. Jiwa entrepreneur tidak selalu dilihat dari mereka berbisnis. Jiwa entrepreneur artinya adalah jiwa yang tidak tergantung dengan orang lain. Jangan apa-apa bergantung dengan orang tua. Ya, mereka bisa punya kemandirian dan mereka bisa mengambil keputusan mereka sendiri tanpa mengabaikan hal-hal yang prinsipal. Nah, kemudian bagi Anda yang ingin mengetahui lebih lanjut mengenai Innovation Startup School, saya ingin mengundang Anda untuk hadir dalam seminar keluarga dengan tema The Grand Design. Nah, di dalam seminar ini saya akan mengajak anak Anda untuk bisa merancang masa depan mereka, menyiapkan mental mereka untuk bisa menjadi relevant generation. Ya, generasi yang relevan. Jadi kalau kita belajar di sekolah konvensional dengan apa yang dihadapi di tantangan global itu sudah tidak lagi relevan. Nah, seminar ini kami buka untuk anak 14 sampai 20 tahun, tetapi wajib didampingi oleh orang tua. Ya, biaya investasinya adalah Rp150.000 per keluarga. Jadi kalau misalkan ada kakak, adik plus orang tua, itu kita hitung satu keluarga. Rp150.000 ini sudah mendapatkan satu buku yang saya karang dengan judul Unlimited Wealth. Bagi Anda yang tertarik ya untuk bisa mengikuti seminar ini, kapasitasnya hanya 100 orang atau kurang lebih hanya sekitar 40 keluarga. Anda bisa reservasi dengan menghubungi website atau nomor yang ada di bawah saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Saya Boong Chandra. See you at the top.